يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مرضاي واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita haturkan dan juga kita panjatkan dari sekian banyak rahmat, hidayah, inayah dan juga apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bersama kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Semoga pertemuan kita kali ini juga senantiasa menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya kita baca surat Al-Fatihah dengan doa semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya, kemudahan kepada keluarga semua, dan juga memberikan kesembuhan kepada saudara kita, jamaah kita, tetangga kita yang mungkin sampai saat ini masih ada yang diuji oleh Allah dengan sakitnya. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita lanjut ayat ke-79. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah. Itu kemarin ya, yang belum kita terjemah. Jadi pelan-pelan kalau kita dalam halaman 12. Kalau ayatnya ayat ke-79. Sudah ketemu ya? Kita baca terlebih dahulu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فويل للذين يكتبون الكتاب فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلق الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون فلن يخلق الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Bismillahirrahmanirrahim. Fawailun, kata wail di sini diulang berkali-kali dalam satu ayat. Fawailun, fa maka, wailun celakalah. Itu nanti kata wail sendiri ada beberapa pengertian, ada beberapa pemahaman dari para mufassir, dari para ulama. Tapi kalau kita mengacu kepada lafziyah secara teks, wailun kita artikan celaka. Fawailun, fa maka, wailun celakalah. Dan ini kata yang umum. Kalau di sana orang Arab biasanya kalau udah marah penggunaannya itu kata wail, wailak. Kalau wailak itu sudah marah. Fawailun maka celakalah lilladzina, li bagi, alladzina orang-orang, yaktubuna yang menulis, al-kitaba kitab, biaidihim bi dengan, aidihim aidi tangan-tangan, him mereka. Aidi bentuk jamak, bentuk plural, mufradnya tunggalnya yadun. Summa kemudian, yaquluna mereka berkata, hada ini maksudnya ini apa? Kitab yang telah ditulis tangan mereka, bukan kitab berdasarkan wahyu yang telah diturunkan oleh Allah kepada mereka.
tapi tulisan dia sendiri. Min dari indillahi sisi Allah. Liyashtaru li agar yashtaru mereka mendapatkan ganti. Kata yashtaru, ishtara, yashtaru asal kata maknanya itu membeli. Membeli di sini berarti mengganti sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain, barter. Sehingga di dalam terjemahnya menggunakan bahasa yashtaru untuk mendapatkan. Di situ terjemahnya apa? Untuk menukar. Ya, yashtar itu kan menukar barang dengan barang yang lain. Liyashtaru li agar yashtaru mereka menukarkan bihi bi dengannya hi pada Alkitab samanan sesuatu atau harga qalilan yang kecil. Fawailun maka wailun celakalah, hancurlah, lahum la bagi hum mereka mimma min atas ma sesuatu katabat yang telah menulis aidihim aidi tangan-tangan him mereka. Diulang lagi kata aidi. Yang di atasnya bi aidihim yang bawah aidihim. Wa wailun diulang lagi 3 kali kata wail dalam satu ayat. Wa wailun wa dan wailun celakalah lahum la bagi hum mereka min dari ma sesuatu yaksibuna yang mereka kerjakan. Secara global dapat kita pahami bahwa kaum Yahudi, Bani Israel atau Ahlul Kitab, jadi ada 2 definisi, ada 3 kata yang mengacu pada komunitas entitas yang sama. Ada Ahlul Kitab, ada Yahudi, dan ada Bani Israel. Kalau di dalam ayat mengacu pada kata Yahudi, pasti arti makna mengarah kepada sesuatu yang tidak baik, pasti mengarah kepada hal-hal yang bertentangan dengan kitabullah. Tapi kalau mengacu kepada Ahlul Kitab, di situ ada 2 bagian, minhum as-salihun, mereka yang tetap pada nilai kebenaran, wa minhum at-talihun, dan mereka yang sudah mengarah pada sesuatu yang buruk. Pun pada saat berbicara dengan Bani Israel, keturunan daripada Nabiullah Yaqub alaihissalam, ini pun sama dengan Ahlul Kitab, ada yang baik dan juga ada yang buruk. Tapi kalau teks ayat menggunakan redaksi Yahudi, berarti itu mengarah kepada hal yang buruk. Nah, sepintas di sini Allah juga masih menggambarkan bagaimana karakter daripada kaum Yahudi yang begitu mudahnya mengganti sesuatu, bahkan itu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu yang baru hasil karya dari tangan-tangan mereka. Kemudian ia mengatakan kepada orang lain, ini adalah firman Allah, kamu jangan menentang dengan firman Allah. Dan untuk mendapatkan sesuatu, tujuannya kan ini, liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk mendapatkan sesuatu yang amat sangat kecil sekali, artinya kenikmatan yang ada di dunia semata. Nah, sehingga di situ Allah menggunakan kata wailun bahkan sampai 3 kali. Celaka, celaka, celaka. Baik. Sekarang kata wailun itu sendiri, kata wailun kalau kita artikan tadi artinya itu adalah celaka. Kemudian para mufassir sendiri pun
memberikan suatu pemahaman bahwa kata wailun sebagian mengatakan itu adalah wadin, satu jurang yang ada di dalam naru jahannam, jurang yang ada di dalam neraka jahanam, yang dalamnya manakala kaum Yahudi itu dicemplungin ke dalamnya butuh waktu arba'ina khirrifan, 40 tahun itu baru masuk di bagian dasar jurang itu. 40 tahun, nggak tahu dalamnya seperti apa. Panasnya manakala gunung ini ditaruh di atasnya sudah menjadi hancur, sudah menjadi debu panasnya ya. Itu satu pemahaman dari kata wailun. Sebagian yang lain mengatakan bahwa wailun di sini adalah memang itu bentuknya adalah jurang, kemudian di dalamnya itu penuh dengan nanah dan juga darah yang keluar dari kaum Yahudi saat mereka dibakar oleh Allah, diadab oleh Allah di dalam neraka jahanam. Karena ini pembahasan masih pada tataran kaum Yahudi. Cuman di sisi lain perlu juga kita ingat kata wailun juga perlu diingatkan oleh Allah kepada kita. Satu, fawailun li al-musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Maka neraka wail itu diperuntukkan oleh Allah bagi orang-orang yang sholat. Jangan diputus di sini, ya. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, kehancuran bagi orang-orang yang sholat. Kalau gitu nggak sholat. Padahal di situ ada kelanjutannya. Illa fawailul lil musallin. Terus kelanjutannya alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang menganggap remeh kewajiban dari sholat. Tar. Itu kan menganggap enteng. Kalau Allah di sini menyatakan wailun pada kalangan kaum Yahudi yang mereka senantiasa dan berupaya untuk menggantikan sesuatu yang datangnya dari Allah dengan sesuatu yang baru hasil karya dari tangan-tangan mereka, kemudian ia mengatakan hada min indillah, ini adalah dari Allah. Di sisi lain pada saat Allah berfirman kepada umatnya Rasulullah, kepada kita, mengacu pada kewajiban yang paling utama dan paling penting, yaitu iqamatus shalah, mendirikan salat. Dan ini adalah segala-galanya. Salat menjadi parameter dari segala bentuk aktivitas kebaikan yang lain yang dilakukan oleh umatnya Rasulullah, yang dilakukan oleh umat Islam. Kalau sholat sudah disia-siakan, kalau sholat sudah tidak mendapatkan perhatian, maka disitulah pasti hal lain pun akan disia-siakan dan tidak akan begitu diperhatikan. Makanya Rasul mengatakan as-salatu imadud din, sholat itu adalah tiang agama. Satu bangunan kayak kita yang ada di sini tanpa ada tiangnya, mungkin kita membangun yang di atasnya lagi? Enggak mungkin. Mungkin kita memberikan dekorasi? Enggak mungkin, bangunannya aja enggak berdiri. Nah, kemudian di situ lebih spesifik lagi Allah menyatakan fawailul lil musallina, maka celakalah neraka wail. Tadi wail itu apa? Kalau kita mengacu pada penafsiran yang kedua, al-wadi, satu jurang yang kedalamannya itu mencapai 40 tahun jika ada sesuatu yang dimasukkan di dalamnya. Kemudian panasnya itu manakala ada dua gunung yang lewat, gunung itu hancur lebur, hanya sebatas lewat. Berarti di bagian atas. Sebagai bentuk perhatian kepada kita terkait dengan as-shalah, fawailul lil musallin, kata-kata as-sahun, mereka yang lupa terhadap sholatnya adalah mereka yang tidak memperhatikan urusan sholatnya. Mereka yang ogah-ogahan melaksanakan sholat, mereka yang melaksanakan sholat jika mau, jika ada waktu. Kadang-kadang kan gitu, jika ada waktu.
Padahal sholat ini adalah segala-galanya. Kita pada saat mendapatkan suatu kerjaan, kemudian kita mengerjakan pekerjaan tersebut hingga meninggalkan sholat itu sendiri, maka disitulah dunia menjadikan bagian terpenting dalam kehidupan kita dibanding dengan sholat itu sendiri. Sementara di dalam sholat itu sendiri kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan jalan terbaik atas pekerjaan yang kita laksanakan. Intinya kan di situ. Kita melihat sesuatu yang kasat mata, tapi yang tidak kasat mata, bahkan itu yang terpenting dalam kehidupan kita nomor duakan. Itu kita sering seperti itu, hampir semuanya, kecuali bagi orang-orang yang benar-benar memahami atas kewajiban ini dan mendapatkan bimbingan dari Allah. Ini terkait dengan salat. Kemudian yang kedua, fawailul lil muttaffifin. Ini terkait dengan jual beli, terkait dengan tijarah, yaitu orang yang kalau beras, kita jualan beras ukuran, oke ya kan? Kalau kita beli, ngecek dulu ukurannya pas apa tidak, atau timbangan, kan? Kemudian bagi penjualnya terkadang itu memiliki dua timbangan, kan, saat dia beli dan saat dia menjual. Kalau dia menjual dikurangin dikit atau dikasih tambahan. Yang mestinya itu 1 liter, kalau benar-benar berimbang nggak sampai 1 liter, di situ dia mengambil keuntungan sedikit, artinya curang. Secara tidak langsung agama kita mensyariatkan, menganjurkan dan mengajarkan agar kita melakukan apa adanya. Jangan sampai kita melakukan yang secara zahir itu kita anggap itu adalah sebuah keuntungan, tapi di sisi lain itulah kehancuran kamu. Hanya ingin mendapatkan sedikit keuntungan yang harga 1 liter 20.000 misalnya, kemudian kita kurangin untungnya paling cuma 2.000, mendapatkan keuntungan yang tidak asli dengan jalan curang. Itu kan amat sangat sedikit sekali dibanding dengan ancaman Allah al-wail. Dan itu pun sifatnya hanya sesaat, sementara waktu. Yang itu kalau kita makan 1 jam kelar. Tapi kalau di wail, ya kan? 1 jam gak kuat udah. Padahal masuknya aja butuh waktu arba'ina kharifan. Kenapa kita melakukan semuanya itu? Karena kita lebih mengedepankan pada hissiyah, sesuatu yang tampak. Sementara urusan akhirat itu erat kaitannya dengan qalbiyah, basirah, sesuatu yang bisa kita lihat dengan hati. Kemudian kita menimbang alatnya apa? Akal ini. Seringkali kita hanya ingin mendapatkan sesuatu yang remeh, kecil untuk hidup di dunia ini dan menggadaikan sesuatu yang mahal harganya, dan itu untuk selama-lamanya. Makanya di sini Allah menyatakan liyashtaru bihi thamanan qalila, mereka melakukan semua itu untuk menggantikan sesuatu yang kecil, untuk menukar sesuatu yang kecil, untuk mendapatkan sesuatu yang kecil. Gambarannya, kalau apa yang telah diberikan oleh Allah kepada seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam semesta ini, dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang ada, itu kalau kita punya jarum, kemudian kita masukkan di dalam, tapi bukan di sini, di laut, yang kita ambil tetesan yang ada, itulah segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada seluruh umat yang ada di alam ini. Sementara lautannya itu disiapkan oleh Allah pada saat kembali kepadanya. Tapi kita lebih banyak memilih bahkan rebutan untuk mendapatkan sesuatu yang kecil. Contoh sederhana, pada saat kita memandang, harapan kita misalnya ingin mendapatkan sebuah rumah. Kemudian pertanyaannya, berapa besar rumahnya kita harapkan? Kira-kira berapa? Menurut kita yang membuat kita bahagia itu rumah yang luasnya itu berapa besar? 1 hektar, 5 hektar, 10 hektar.
Yang menjadikan kita bahagia, menjadikan kita tentrem, itu berapa luasnya? Kurang cukup 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar, atau nggak cukup 1 petak saja? Kan gitu. Ini kan khasiat sesuatu yang tampak, yang terkadang kita menilai disitulah kebahagiaan seseorang. Padahal segalanya itu bisa kita lihat dari dia bisa menerima apa yang telah dikasih oleh Allah, disitulah kebahagiaan akan ia rasakan. Walaupun cuma 1 petak, kalau kita terima dengan lapang dada, keluarga juga damai, tetangga juga enak-enak, nggak ada yang ribet, nggak ada yang ganggu, sama-sama ibadah kepada Allah, itu sudah luar biasa kedamaiannya. Tapi kalau 1 hektar sekalipun dengan bangunan yang ada di dalamnya, kalau masih ada sifat tamak, sifat kurang, kasih 10 hektar lagi pun nggak akan cukup. Pada saat kata nggak ada cukup, maka selamanya dia tidak akan pernah bahagia. Tuh, katakanlah kita punya 10 hektar, kemudian berapa lama bisa menikmati 10 hektar itu? Semuanya berbatas waktu. Mentok paling tidak itu cuma 30 tahun. Karena sisanya kita main. Setelah ya 60, 70 dan seterusnya, Allah udah ngasih ujian. Kesehatannya udah mulai dicabut oleh Allah, sakitnya sudah mulai macam-macam. Uang 1 triliun tapi banyak aturan, nggak boleh makan A, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Coba apa nikmatnya? Ya. Rumah 1 hektar besarnya, tapi kita berada di dalam satu kamar yang tidak boleh ada orang masuk kecuali orang-orang yang steril misalnya. Terus apa indahnya hidup kayak seperti itu? Semuanya sudah penuh dengan alat medis. Ya Allah. Dan hal-hal yang sederhana ini bisa kita dapatkan pada saat kita silaturahim, kita berkunjung di rumah sakit. Makanya para ulama sederhana, ente akan bisa damai hidupnya pada saat ente sering-sering berkunjung ke rumah sakit. Disitulah kamu mencoba mencari paham bagaimana kenikmatan itu telah dikasih oleh Allah, dan kenikmatan itu harganya luar biasa, yaitu kesehatan. Cuman seringkali setiap perjalanan yang kita lakukan tanpa ada pengalaman pelajaran yang bisa kita ambil. Makanya seminggu sekali ada nggak ada orang, yang penting kita ke rumah sakit, kita jenguk. Macam-macam, mulai dari jenis penyakit yang biasa sampai sakaratul maut, yang udah siap-siap meninggal. Mulai kalau bisa lihat saja, renungkan di situ. Dan seberapa banyak duit yang ia punya kalau dalam kondisi seperti itu. Kan seperti itu. Meskipun kita hanya cukup untuk makan, namun bisa guyonan sama jamaah, bisa guyonan sama istri, sama anak, itu juga udah luar biasa. Ya kan? Sesederhana itu kebahagiaan itu. Nah kemudian liyashtaru bihi thamanan qalila, tujuan utama mereka sebatas untuk mendapatkan sesuatu yang kecil ini dibanding dengan apa yang telah disiapkan oleh Allah di akhirat. Allah menyiapkan al-jannah lil muttaqin, surga bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh. Arduha, luasnya berapa? Arduha samawati wal ard, yang luasnya itu langit, bumi jadikan satu, itu hanya satu orang. Berarti yang Allah kasih kepada kita di dunia ini kan cuma segini. Kalau 100% itu 0,0 sekian persen. Cuman terkadang kita memilih yang 0,0 sekian persen, itu pun kadang-kadang berantem dulu sama yang lainnya. Sementara yang ardhuhas samawati wal ard, yang luasnya itu apa? Langit dan bumi dibentang dijadikan satu. Gak tahu berapa nih luasnya langit dan bumi ini kan. Itu hanya untuk satu orang. Dan kemudian gak punya teman di situ, banyak, tinggal manggil datang. Kan? Kalau kita butuh WA, kalau di surga enggak.
Karena pada saat kita sudah ada di sana nanti, apapun yang kita lakukan, misalnya kita lagi membangun sesuatu masjid misalnya, meskipun hanya lampu saja yang ada, yang kita kasihkan di situ, man bana masjidan banallahu lahu al-jannah. Siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan masjid yang sama di surga, sama bentuknya. Pun di situ ada hadis, siapa yang membantu pembangunan masjid meskipun hanya berupa uh, paku, di sana pun dia akan melihat, ini paku saya, kan gitu. Dan kemudian pada saat kita mencoba melihat satu persatu, kemudian kita ingat kayaknya ini dulu yang ngasih ini, yang ngasih ini, yang ngasih ini, kumpul seketika saat itu. Kembali lagi kita reunian di situ. Makanya jangan dipandang satu langit bumi jadi satu sendirian, luasnya kayak gitu, nggak kesepian gitu kan. Kita udah gak butuh WA lagi, yang kita harapkan dalam hati kayaknya saya pengen ketemu, udah datang sendiri. Gimana caranya? Wallahu a'lam. Karena memang segala apa yang telah disiapkan oleh Allah di alam sana itu ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara bi bali ahadikum, belum pernah sekalipun dilihat oleh seseorang, belum pernah didengar oleh seseorang, bahkan belum pernah dibayangkan dan diucapkan di dalam hatinya. Tapi sama, makanya bahasanya nanti ka'anna, kok ini kayaknya dulu, kayaknya dulu, kayaknya dulu. Ini dulu makanan seperti ini, makan, tapi nggak sama, hampir sama. Kita ada keinginan untuk makan roti yang paling nikmat, misalnya nggak tahu roti macam apa yang harganya sampai 1 miliar gitu. Ada Pak ya? Roti yang harganya 1 miliar apa madu atau apa gitu kan? Segala jenis makanan, buah-buahan yang kita lihat itu, ada ya buah-buahan kayak gini harganya sampai 1 miliar gitu kan. Itu kalau kita, untuk kita ini kok kayaknya nggak mungkin lah kan gitu kan. Dan harapan itu masih tetap ada dalam kita. Kemudian kita ingat di situ akan dihadirkan oleh Allah, kok kayaknya dulu aku ingin ini. Kan seperti itu. Tapi kenikmatannya jauh lebih nikmat dari apa yang ada di hadapan kita. Itu sesuatu yang ada di akhirat, berupa kebahagiaan dan juga kesengsaraan. Namun sebaliknya al-wail di sini sedih sekali, kan seperti itu. Kemudian digambarkan di situ ada upaya usaha bagi mereka yang sudah masuk di dalam wail ini untuk naik ke atas. Dan naiknya ke atas sendiri pun itu butuh waktu arba'ina khirifan, 40 tahun. Namun sudah sampai di atas, sudah dimasukkan lagi oleh Allah dan ganti badan, ganti kulit. Hancur mau naik, sudah sampai ke atas, masuk lagi, kulit ganti lagi, baru lagi, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ini terkait dengan orang yang senantiasa membuat main-main ajaran agama, main-main secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung bisa jadi ia melakukan perubahan dalam kitab sucinya, atau bisa jadi ia memahami, menafsirkan hal-hal yang ada di dalam Al-Quran tapi tidak sesuai dengan apa yang semestinya ia pahami dari Al-Quran itu sendiri, dengan tujuan-tujuan tertentu, dengan tujuan-tujuan untuk mendapatkan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Itu seringkali. Baik. Summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Ini alasannya. Mereka mengganti firman Allah yang ada di dalam kitab Taurat dengan tulisan tangan mereka untuk mendapatkan sesuatu yang sangat kecil. Karena posisi mereka sebagaimana ayat sebelumnya, ada yang umum, ada yang awam, orang yang bodoh, ada juga orang yang ahli, orang yang paham dengan Alkitab itu sendiri. Namun Alkitab itu berupaya dan dijadikan sebagai bahan bagi mereka untuk jualan, untuk keinginan dan mendapatkan dunia. Ini di sini.
Dan ini pun tidak berlaku hanya kepada kaum Yahudi umatnya Nabiullah Musa alaihissalam, berlaku juga kepada umat-umat yang lain termasuk umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya pun menjadi bagian pelajaran bagi kita semuanya. Sehingga dari sini muncul satu hadis Rasulullah terkait dengan kondisi kaum Yahudi yang ketika itu Rasul mengatakan bahwa mereka akan terpecah menjadi 72 firqah. Nah, terpecahnya ini dari sisi apa? Pemahaman dalam firman Allah. Kemudian umatnya Rasulullah akan terpecah menjadi 73 kelompok bagian. Salata wa sab'ina firqah. Kulluhum finnar, kesemuanya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka pada kaum ini. Kan kecuali satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka di sini semua orang mengatakan Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah. Kan seperti itu untuk mendapatkan posisi satu di antara 73 golongan yang akan terpecah. Dan terpecahnya ini pun tidak pernah terlepas dari pola dalam memahami ayat-ayat Allah, firman-firman Allah maupun al-ahadits an-nabawi. Semuanya menganggap sebagai ahlus sunnah. Ahlus sunnah, ahlus sunnah, ahlus sunnah. Padahal sesuatu yang sifatnya itu akan menyelamatkan dirinya dan hanya Allah yang tahu, ya biarin Allah saja yang menentukan akhirnya semacam apa. Allah hanya mengatakan, Rasulullah pun hanya memerintahkan ya'malu ma syi'tum, lakukan sesuai dengan apa yang kalian kehendaki. Fa sayarallahu amalakum wa rasuluh, maka Allah akan tampakkan apapun yang telah kalian lakukan. Intinya kita hanya sebatas berupaya untuk melaksanakan sesuai dengan panduan dari Allah dan panduan dari Rasulullah, sesuai dengan pemahaman-pemahaman para ulama, selesai. Kalau toh nantinya itu termasuk bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, alhamdulillah. Kalau toh itu ternyata lain, biarin Allah yang akan menilai. Karena apa? Karena Rasulullah SAW pun ada beberapa hadiah yang dikasih oleh Allah kepada umatnya ini, dan salah satu di antaranya adalah ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau azab kami in nasina aw akhtana, manakala kami lupa melaksanakan kewajiban, aw akhtana, atau salah dalam melaksanakan kewajiban. Dijawab oleh Allah. Nah. Terus selanjutnya, Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Dengan ayat ini Rasulullah senyum. Itu hadiah yang dikasih oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu diperuntukkan kepada umatnya. Jadi kita hanya sebatas berupaya dan berusaha agar sesuai dengan panduan dari Allah, panduan dari Rasulullah, dan juga pemahaman-pemahaman dari para ulama. Nanti pada akhirnya siapa yang akan selamat? Wallahu a'lam. Mufawwad kullu ilallah, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka yang merupakan dengan mereka. Kemudian di situ ada bahasa aid, tangan, sebagai bentuk takkid, sebagai bentuk pengukuhan. Kalau kita berbicara menulis pasti pakai tangan. Kalau kita berbicara burung itu terbang pasti ke atas, nggak mungkin terbang di bawah. Yatiru bijanahai, pasti dengan sayapnya. Kalau seseorang itu berkata pasti pakai mulutnya. Artinya ini bentuk takkid bahwa benar-benar mereka telah melakukan itu, dan benar-benar Allah telah menyiapkan azab yang pedih bagi mereka.
Lanjut satu ayat lagi. Cukup masih ada. Wa qalu, wa dan qalu. Tapi kalau kita sudah, ini kan banyak kosakata yang sudah kita lalui kan. Artinya paling tidak pada saat kita lembaran berikutnya itu sudah bisa menangkap secara general ya. Secara umum baru nanti tinggal ditanya, didiskusikan gitu aja. Makanya kalau kita sudah paham dikit demi sedikit kosakatanya dan terulang di bagian akhir nantinya, berarti di situ ternyata Allah sudah memberikan sekian banyak ancamannya. Allah telah memberikan sekian banyak janji-janjinya, dan Allah tidak akan pernah mengkhianati, mengingkari dari sekian banyak janji itu. Inilah yang akan menguatkan kita sepertinya. Bukan hanya sebatas ngaji tafsir kemudian dijelaskan. Kan minimal harapannya itu pada saat ke belakang itu sudah mulai agak sedikit bisa memahami. Ini ayat diulang, kata ini diulang dan seterusnya. Dan seperti itu. Berarti ayat ini berkaitan dengan Injil ya. Taurah. Ya ini kan Taurah nih. Berkaitan dengan Injil dengan At-Taurah itu nanti ke Injil. Yang ada perjanjian lama sama baru gitu ya. Tapi itu kan sudah dirubah, ngapain mau dibaca? Allah udah ngasih yang lebih baik, bahkan yang terbaik dari kitab suci yang ada berupa Al-Quranul Karim. Kalau dulu saya sendiri mempelajarinya itu kan hanya sebatas sebagai bentuk supaya pada saat komunikasi dengan mereka, dengan para pendeta rada nyambung, karena posisi saat itu ada di Malang, tempat kristenisasi ketika itu, sehingga kita juga diajarkan dan diarahkan untuk memiliki Injil ketika itu. Tapi semuanya kan sudah berubah. Nah, untuk perubahan gimana? Udah jelas di sini. Allah pun sudah mengatakan mereka mengganti yuharrifuna kalam Allah, kemudian yaktubuna bi aidihim, mereka mengganti firman Allah, kemudian mereka menulis dengan tangan mereka dan mengatakan ini adalah firman Allah. Berarti kan sudah selesai. Artinya Allah sudah ngasih yang terbaik bagi kita berupa Al-Quranul Karim. Tapi sebagai bentuk wawasan pada saat mau berbicara, berkomunikasi dengan sebagian saudara kita, teman kita sebangsa, setanah air dan sesama makhluk Allah, bukan seakidah, walaupun ke seakidah itu rada nyambung, rada bisa gitu. Karena sebagian di antara mereka Nasrani maupun Yahudi itu kadang-kadang menggunakan logika dan menggunakan ayat-ayat Al-Quran semata-mata teksnya saja dan terjemah Al-Quran, yang kemudian di situ antara ayat satu dengan ayat yang lain pada surat yang berbeda kok berbenturan karena nggak paham persoalannya di mana. Kalau di kita ada bahasa mufassir, kalau di mereka yang memahami Injil itu siapa? Pendeta. Pegangannya ada enggak? Kalau kita kan ada. Pegangan utamanya adalah Al-Quran. Kemudian di sana ada tafsir Maraghi yang sini kita dengar Ibnu Katsir, kemudian tafsir Qurtubi, tafsir At-Tabari dan seterusnya, yang itu dijadikan sebagai rujukan dan itu ditulis oleh orang-orang hebat. Sehingga lebih baik itu merujuk pada kitab-kitab itu. Kalau Injil, siapa yang memahami dan menafsirkannya? Ada nggak aturan-aturan untuk memahami dan menafsirkan yang ada di dalam Alkitab itu sendiri? Wallahu a'lam. Itu untuk mereka, biarin. Tayyib wa qalu lam tamassana an-nar wallahu a'lam bissawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.